Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, akhirnya Kak Rizal diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan materi akidah akhlak tentang tahayul. Nah, kali ini teman-teman kita sudah masuk di bab 7 di halaman 108, 109. Nah, teman-teman, akidah ini suatu pembelajaran yang sangat luar biasa karena berkaitan dengan tauhid, keyakinan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pahami ya. Sebelum kita belajar, alangkah yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami Allah dan berikanlah kami pemahaman. Amin. Nah, itulah tadi doanya, semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semuanya dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diberikan pemahaman yang tidak dilupakan. Baik teman-teman, kita mulai ke standar kompetensinya ya. Selalu berbuat baik dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya dapat menyebut arti tahayul, bid'ah maupun khurafat. Yang ketiga dapat menjelaskan makna ayat Al-Qur'an tentang menghindari tahayul, bid'ah dan khurafat. Dan yang ketiga menunjukkan contoh perbuatan tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, itulah kompetensi dasarnya yang harus kalian pahami. Nah, teman-teman, di awal Kak Adel selalu menyampaikan dalil yang berkaitan dengan pembelajaran. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Nah, teman-teman bisa juga kalian langsung melihat di buku kalian halaman 109 ya. Nah, teman-teman, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, teman-teman harus pahami bahwa kita harus memperkuat akidah, memperkuat tauhid kita dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita mengerjakan kebajikan dan janganlah kita mempersekutukan Allah, karena sesuatu mempersekutukan Allah adalah perbuatan dosa yang sangat besar dan tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kembali kita diajarkan tentang akidah ya, tentang tahayul, bid'ah dan khurafat. Kenapa kita harus belajar ini? Karena kita harus yakin bahwa kalau kita belajar agama yang kafah, yang sempurna, nah, kita akan paham apa itu tahayul, apa itu bid'ah, apa itu khurafat. Nah, dan dari itu teman-teman, ikuti terus pembelajaran ini sampai kalian memahaminya dengan baik. Pertama, gambar 3.1 tentang tahayul. Apa itu tahayul? Apa itu bid'ah? Apa itu khurafat? Kenapa ada kata stop? Jangan lagi melakukan tahayul, jangan lagi melakukan bid'ah dan khurafat. Dan gambar kedua, ini kegiatannya. Bersyukur tapi dengan sesajen. Gambar itu ya. Bersyukur dengan sesajen. Sesajen itu akan ditaburkan atau diberikan kepada siapa? Nggak tahu. Ini sesuatu yang tidak berlandas dengan agama. Tidak diajarkan. Ada bebek lah segala macam. Itu dia mengatasnamakan atas dasar syukur. Ini sudah penyelewengan makna ketauhidan yang sangat harus kita hindari. Selanjutnya poin 3.3 sunnah
bid'ah. Jadi tanda arahnya ke kiri dilarang. Jadi kita harus ke yang sunnah, yaitu menghindari sesuatu yang tidak ada diajarkan dalam syariat agama Islam. Nah teman-teman, nah gambar di atas adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kenapa kita harus stop tahayul, bid'ah dan khurafat? Kenapa perbuatan-perbuatan yang tidak berlandaskan, yang hanya dalam khayalan itu dilarang? Inilah penjelasannya teman-teman. Oke, tahayul yang pertama ya. Tahayul secara bahasa artinya khayalan, sedangkan secara istilah teman-teman yaitu sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka, tidak ada teori, tidak ada landasannya. Nah, perbuatan tahayul bisa juga berupa membayangkan atau menghayal dan mengait-ngaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu, padahal anggapannya tidak ada dasarnya dalam Islam. Hanya merekayasa, mengada-ngada, berpikir sesuatu yang mistis, tiba-tiba oh ini penyebabnya, padahal tidak ada dasarnya dalam Islam. Semuanya kita harus berlandaskan kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi bencana alam, berarti kita harus istighfar. Masih banyak manusia ini berbuat kesalahan dan dosa yang lalai kepada Sang Pencipta. Jangan dikaitkan dengan makhluk-makhluk, tidak ya teman-teman. Nah, dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wasiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Teman-teman bisa dibaca berpotong-potong. Kalau bacakan berpotong-potong ayatnya. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wasiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Artinya, berkata Musa, fa idza hibaluhum, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba ya, hibal wasyum yukhayyalu ilaihi, maka tiba-tiba tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir-sihir mereka. Inilah berkaitan dengan tahayul, karena sesuatu yang bisa dilakukan oleh setan bisa menjadikan kita menjadi percaya. Hati-hati ya teman-teman. Nah, bagaimana contoh tahayul? Contoh perbuatan tahayul antara lain ya, yang satu, percaya bahwa angka 13 akan mendapatkan sial. Ini kalau kita percaya, syaitan akan melihat, wah ini akan percaya, akhirnya benar-benar disialkan. Tidak. Hati-hati dengan seperti itu. Karena ada gedung yang bertingkat, lantai 13-nya nggak ada, menjadi nama lain. Padahal sama saja kalau dihitung dari bawah. Ya, itulah manusia. Percaya bahwa apabila seorang tertimpa kotoran cicak maka akan mendapatkan rezeki. Sering mendengar nggak teman-teman? Nah ini tidak berlandaskan, tidak ada sesuatu yang dianalogikan sesuai pemikiran atau sesuai keilmuan, tidak ada. Yang ketiga, kepercayaan kalau bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan. Bulan itu sebenarnya semuanya ada keberkahannya. Allah menciptakan bulan, semuanya ada faedahnya, tidak ada namanya kesialan. Ya, kesialan itu mungkin Allah punya namanya namanya menciptakan manusia. Ada waktunya dia meninggal, ada waktunya dia sakit. Nah, itu bukan sial, tapi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, percaya ada musibah kalau mendahului kakak menikah. Nah ini sering terjadi nih. Kalau kita mendahului kakak kita menikah, kita akan terkena musibah. Tidak teman-teman, karena itu adalah jodoh. Jodoh Allah yang menentukan kapan kita akan menikah. Bukan karena kita harus membuat sesuatu karena kita menikah mendahului kakak, akhirnya kita buat sesajen segala macam. Tidak teman, hindarin. Yang kelima, hilangkan mimpi buruk dengan membalikan bantal. Nih teman-teman, mimpi buruk bangun, takut lagi mimpi buruk dibalikin bantalnya. Tidak, lupa berdoa itu.
lupa berdoa, lupa berwudu, tidak sholat isya, bisa jadi. Jadi teman-teman akhirnya bermimpi buruk. Nah, adapun cara menghindari tahayul, nah teman-teman, kalian bisa membuka bukunya halaman 111. Caranya yang bisa dilakukan adalah memahami maksud dari ibadah yang akan dilaksanakan. Jadi orang yang melakukan ibadah ingin mendapatkan pahala dari Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dia tahu dengan memahami maksud ibadah ini. Bukan hanya ibadah yang dibuat-buat atau ibadah yang kita takuti, akhirnya kita membuat ibadah itu karena siapa, tujuannya apa. Hati-hati. Kalau tujuannya Allah, insya Allah Allah memberikan pahala. Dan ibadah itu sudah dalam disyariatkan Islam, disunnahkan, dilakukan oleh para rasul, nabi, dan tabi'in untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya memperdalam ilmu agama, perdalam ilmu pengetahuan agama, biar tidak tersesat, biar tidak ikut-ikutan. Sangat penting. Kenapa kita sangat penting dalam kehidupan kita? Dengan pemahaman ilmu agama yang baik, yang mendalam, maka seorang tidak akan mudah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau kesesatan, teman-teman. Ya, dengan ilmu agama pula maka seorang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana dalilnya, dan tidak ada dalilnya tidak diikutin. Selanjutnya menanyakan masalah kepada yang ahlinya. Jadi kalau kita nggak tahu, tidak ketemu nih bukunya, tidak ketemu dengan, lebih baik menanyakan masalah kepada ahlinya. Ini baik nggak kita lakukan, Pak Rizal? Ternyata kita begini loh, melakukan seperti ini. Tujuannya apa? Ada nggak dalam agama Islam, disyariatkan nggak? Daripada makin jauh, lebih baik kita menanyakan masalah kepada yang ahlinya. Selanjutnya, tidak taklid, teman-teman. Apa itu tidak taklid? Tidak seperti orang yang buta, tidak ada gambaran tapi ikut-ikutan ya. Nah, berarti hanya mengikuti orang-orang tertentu saja, tidak tahu ilmunya. Nah, ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, kalau tidak dilakukan oleh ajaran agama Islam, jangan dilakukan, jangan ditambah-tambah. Hal itu menjadi bid'atun dalalah. Kalau udah ada bid'atun dalalah, hati-hati. Pasti finnar, neraka terakhirnya. Jadi teman-teman, pahami materi hari ini tentang takhayul. Dan minggu ke depan kita akan belajar tentang bid'ah dan khurafat. Ya. Mungkin Kak Rizal tutup materi hari ini tentang takhayul, dan dipelajari terus buku kalian halaman 111 tentang takhayul, bid'ah dan khurafat. Semoga bisa dipahami dan diamalkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.